Liputan malam kali ini itu ada yang namanya liputan khusus, di mana liputan khusus ini menjadi andalan atau menjadi salah satu unggulan buat liputan malam. Apa itu? Ini adalah Siaga. Sebelum masuk ke Siaga, kita masuk ke program liputan malam dulu. Liputan malam sama seperti program berita milik SCTV, banyak berisi informasi yang gaduh-gaduh. Ada berita sosmas, hukum, kriminal, atau peristiwa-peristiwa teraktual. Selama ini kita hanya punya program yang agak khusus, jendela dunia, berita-berita mancanegara. Nah, kita diminta bikin sesuatu yang beda. Satu, saya berpikir halayak liputan malam memiliki concern terhadap visual, gambar-gambar yang unik, menarik, dan mungkin agak heroik. Nah, berangkat dari ide itu, saya kemudian berdiskusi dengan teman-teman untuk membuat format yang kira-kira ala liputan malam banget, tidak terlalu berat, tapi ada sisi idealismenya. Untuk edisi perdana Siaga, kita mengangkat soal kasus evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR terhadap 2 orang penumpang mobil kendaraan yang terjebak longsor di terowongan belakang bandara. Saat itu yang menurut saya sangat menarik adalah di Jakarta sebagai ibu kota kita tidak kesulitan untuk mendatangkan alat berat. Tetapi tim SAR memilih menggunakan alat-alat manual dan berjibaku selama 14 jam untuk mengevakuasi korban. Tentunya mereka ketika memutuskan melakukan itu ada pilihan-pilihan secara saintis. Jika mendatangkan alat berat, sangat mungkin getaran dari alat tersebut membuat longsoran menimpa korban yang itu sangat berbahaya untuk mereka. Kejadian evakuasi dilakukan pada malam hari, yang kedua suasana hujan. Tentu bukan hal yang mudah bagi para relawan untuk melakukannya. Kita lihat ada sisi emosional, ada sisi heroik, ada sisi kesabaran mereka untuk mengevakuasi para korban. Kita menyoroti bagaimana para relawan bekerja untuk menyelamatkan orang lain dan bagaimana mereka memanfaatkan sains untuk memilih dampak yang paling kecil bagi keselamatan kedua korban. Ada 2 yang menurut saya sangat keren. Gempa dahsyat Turki yang menelan puluhan ribu korban. Indonesia mengirim 2 tim besar. Yang pertama adalah tim medis yang bertugas memberi layanan medis atau kesehatan kepada para korban. Bahkan mereka mendirikan rumah sakit lapangan. Yang kedua, INASAR atau Indonesian Rescue and SAR. Mereka bertugas mengevakuasi puluhan korban akibat gempa dahsyat tersebut. Yang menjadi tantangan bagi para relawan adalah suhu di Turki minus 4 derajat Celcius. Bahkan saat melakukan live report, reporter kami sempat merasakan goncangan gempa yang cukup besar. Saat ini memang saya tengah berada di kota Adana, 200 km dari titik pusat gempa, dan memang baru saja saya sangat merasakan getaran gempa di kota ini, di mana tadi saya berada di salah satu rumah makan dan juga para pengunjung ini panik karena ada getaran dari atas. Menurut saya ini hal yang menarik. Heroiknya nggak cuma relawannya, tapi reporter yang meliput pun cukup heroik untuk menjadikannya sebuah berita yang kuat. Berita kedua adalah jelang Asian Games 2018. Ini event yang Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah, menjadi penyelenggara tahun 1962. Rentang waktu yang cukup lama bagi Indonesia untuk kembali menjadi tuan rumah, dan ini menjadi prestis bangsa tentunya ketika itu ditayangkan. Tetapi kami di Siaga tidak hanya menyoroti bagaimana persiapan kedua venue secara besar-besaran di Jakarta dan Palembang, tetapi kita juga menyoroti hal-hal kecil. Kali Sentiong atau Kali Item itu selain baunya sangat menyengat, juga warnanya hitam. Tentunya ini akan memperburuk citra Indonesia jika itu dibiarkan. Kita menyoroti bagaimana pemerintah
Pusat dan Pemprov DKI Jakarta mencoba menyelesaikan masalah itu. Kita ingin menceritakan, mengangkat kesiapsiagaan para relawan atau orang-orang baik untuk memberi kontribusi terhadap kemanusiaan. Dari kata kesiapsiagaan itu kita pilih kata yang paling simpel dan mewakili itu yaitu kata siaga. Dan ternyata itu mudah diingat dan bisa merepresentasikan program ini.